Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahandai Padanumbrata dengan NRP 15/2023/033. Di sini saya akan menjelaskan progres dari tugas pemrograman praktikum game saya. Nah, di sini tuh saya membuat sebuah map membuat terrain yang lumayan kecil. Nah, seperti ini, ada rumahnya juga, di sini ada kabinnya dan environment lainnya. Lalu di sini saya menambahkan sebuah karakter player di sini. Nah, untuk objek si playernya itu di sini di hierarkinya dia menggunakan aset dari yang dikasih aslab yang ini. Nah, yang ini. Namun di sini di dalam hierarki player itu ditambahkan main kamera. Fungsinya itu adalah sebagai untuk kamera POV third personnya gitu. Nah, terus untuk codingannya di sini saya akan menjelaskan codingannya juga. Di sini codingannya itu, nah, di sini ada bagian require komponen. Nah, di sini tuh adalah fitur keamanan atau fitur untuk memastikan bahwa script ini tidak akan error gitu. Lalu selanjutnya untuk variabel publik, di sini variabel publik ini akan muncul di inspektor Unity sehingga kita bisa mengatur beberapa cepat, karakter jalan, lari, tinggi lompatan dan lain-lain. Lalu ada variabel private juga. Nah, di sini itu adalah mesin di balik layar yang tidak perlu dilihat di inspektor, seperti inferensi animator, sumber rotasi dan status arah gerak. Lalu ada variabel base walk dan base run speed. Ini adalah memori yang tugasnya itu untuk mengingat kecepatan asli karakter sebelum dia jongkok agar saat berdiri kecepatannya bisa kembali normal. Lalu selanjutnya untuk fungsi start. Pada fungsi start di sini kita memerintahkan script untuk mencari dan menyambungkan karakter controller dan animator yang ada di badan player. Lalu yang kedua ada menyembunyikan kursor. Ini tuh tugasnya untuk menyembunyikan kursor mouse dan mengunci di tengah layar agar pemain bisa bebas menengok tanpa kursornya keluar dari jendela game. Lalu ada yang ketiga itu untuk menyimpan kecepatan. Nah, ini tuh untuk menyalin nilai dari walk speed dan run speed ke dalam variabel base sebagai nilai patokan permanen. Lalu untuk fungsi update di sini adalah untuk bagian kalkulasi pergerakannya. Nah, di sini tuh ada yang namanya itu transform direction. Nah, ini tuh adalah untuk mengubah orientasi gerak dari sumbu global menjadi sumbu karakter atau lokal. Artinya, jika pemain menekan W, maka karakter akan selalu maju ke depan arah wajahnya, bukan ke arah utara peta. Lalu di sini ada untuk membaca input membaca input get axis vertikal untuk W atau S, jadi untuk bergerak maju atau mundur. Lalu di sini ada untuk kalkulasi kecepatan. Di sini ada course speed X dan course speed Y. Di sini kita mengecek apakah karakter boleh bergerak. Apakah tombol shift sedang ditekan? Jika ya, pakai kecepatan lari. Jika tidak, pakai kecepatan jalan. Ini. Nah, lalu selanjutnya di fungsi update sini ada kalkulasi lompat dan gravitasi. Di sini, jika pemain menekan tombol jump atau spasi, karakter boleh bergerak dan karakter sedang menginjak tanah is grounded. Maka sumbu Y akan diberi tenaga dorongan ke atas sebesar jump power. Nah, di saat yang sama kita mengirim perintah set trigger jump ke animator agar animasi lompatnya itu bisa diputar atau dijalankan. Lalu ada gravitasi. Ini gravitasi.
Jika karakter sedang tidak menginjak tanah atau sedang melayang, maka secara perlahan posisinya di sumbu Y akan dikurangi oleh nilai gravity. Nah, nilai gravity ini tuh dikalikan dengan delta time agar turunnya mulus dan tidak terpengaruh oleh frame rate komputer. Lalu selanjutnya masih di fungsi update, yaitu untuk sistem jongkok. Saat pemain menekan tombol R, tinggi kapsul atau hitboxnya karakter akan dipendekkan menjadi crouch height. Nah ini crouch height. Dan kecepatan diturunkan menjadi crouch speed. Nih. Begitu tombol R dilepas, masuk ke kondisi else. Kondisi else ini, tinggi kapsul kembali normal dan kecepatannya juga kembali normal juga. Lalu masih di fungsi update, yaitu eksekusi gerak dan kamera. Nah, di sini tuh adalah baris eksekusi utama. Semua kalkulasi kecepatan, arah, lompat, dan gravitasi yang sudah dihitung di atas disatukan dan diaplikasikan ke fisik karakter di baris ini. Nah, untuk rotasi kamera di sini ada di bagian di sini. Nah, di sini tuh adalah untuk membaca pergerakan mouse ke atas, ke bawah, atau merotasi bagian kameranya saja, dan dibatasi oleh lux X limit agar tidak bisa menengok sampai leher patah atau ke belakang, sedangkan pergerakan mouse ke kiri kanan akan merotasi keseluruhan badan karakter. Lalu untuk fungsi update, bagian sinkronasi animasi di sini bagian terakhirnya ada is moving. Ini tuh adalah variabel untuk mengecek apakah ada pergerakan di sumbu X atau Y selama nilainya lebih besar dari 0,1 berarti karakter sedang bergerak. Lalu untuk set boolean yang ketiga ini adalah untuk mengirimkan status ke animator secara real time. Jika is moving benar, putar animasi jalan. Lalu jika is moving benar dan shift ditekan, maka putar animasi lari. Lalu terakhir kita juga terus melaporkan apakah kaki karakter sedang menyentuh tanah atau tidak. Yang ini mungkin langsung di run saja. Sini langsung di run. Nah, di sini POV-nya itu third person. Nah, di sini ketika saya menekan tombol W, dia akan berjalan dengan kecepatan pada variabel jalan dan akan memutar animasi berjalan. Lalu ketika saya menekan shift, maka kecepatannya akan bertambah sesuai dengan variabel kecepatan berlari dan akan memutar animasi berlari. Lalu ketika saya melepas tombol shift, maka akan kembali ke animasi jalan. Ketika saya melepas tombol W, maka akan kembali ke animasi idle. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya jika saya menekan spasi, nah di sini saya akan di sumbu Y-nya itu akan ditambahkan, yang artinya itu karakternya akan melompat. Nah, saat melompat ini tuh akan diputar sebuah animasi lompat yang seperti dari kode yang sudah saya jelaskan tadi, seperti ini. Nah, ini untuk jongkoknya namun di sini untuk jongkok di sini saya tidak menambahkan animasi jongkoknya, hanya diturunkan saja si kapsul hitbox si karakternya saja, seperti itu. Oh iya, untuk di sini tuh di object player itu di inspektornya kita tambahkan animator. Animator ini tuh controllernya kita pakai animation, kita pakai YBot controller ini. Nah, ini tuh adalah untuk mengatur alur dari si animasi si karakternya. Nah, untuk animasi defaultnya itu dia akan otomatis ke idle. Nah, lalu di sini ada sebuah kondisi di mana is walking-nya true, maka animasinya yang akan diputar itu adalah walking. Nah, misal di sini saya akan coba demonstrasikan lagi. Nah, di sini sebentar. Nah, misalkan di sini, nah, ketika saya jalan maka animasi is walking-nya akan true dan animasi walking-nya akan diputar berulang.
Lalu ketika saya diam, maka animasi idle akan diputar. Lalu animasi lari akan diputar jika lari. Lalu jump, lalu falling, lalu landing, seperti itu. Jump, falling, landing. Nah, kenapa di sini ada 3 panah ke jump itu? Karena jump itu, animasi jump itu bisa dilakukan dari tiga kondisi, mau itu idle, mau itu walking, mau itu running. Jika hanya di idle saja, lalu di walkingnya tidak ada panah, misal di walking itu tidak ada panah, terus saat walking lompat, maka animasi lompat tidak akan bisa diputar. Lalu di object playernya juga di sini ditambahkan karakter controller dengan nilainya sekian, dan ditambahkan script player movement dengan parameter-parameternya sekian, dan player kameranya itu menggunakan main kamera si playernya yang di hierarki ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.